Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Waalaikumsalam dalam masa pandemi ini. warahmatullahi Ya, kita masih dengan sistem aturan jaga protokoler meskipun Anda berada di rumah. Ya, ini pertemuan pada tanggal 16 Agustus tahun 2001. Ya. Pada topik ini saya akan membicarakan kesetimbangan benda tegar. Ya. Oke ya. Ya, makasih. Ya. Kesetimbangan benda tegar. Ya. Pada kesetimbangan benda tegar, kita bicarakan pada kesetimbangan. Kesetimbangan itu bahasanya apa? Anda tahu kesetimbangan itu normal ya. Kesetimbangan itu balan itu. Benda tegar itu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk karena faktor alam. Itu benda tegar. Dan benda itu, kalau benda titik itu mengalami kesetimbangan translasi saja. Tapi kalau benda tegar itu mengalami dua kesetimbangan. Ya. Benda tegar itu mengalami dua kesetimbangan. Kesetimbangan apa? Kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi. Gitu loh. Jadi benda tegar itu mengalami dua kesetimbangan. Satu, kesetimbangan translasi. Kesetimbangan translasi, supaya dia setimbang dengan translasi, jumlah gaya itu sama dengan 0. Tuh. Jumlah gaya sama dengan 0 itu kita bagi-bagi juga, Mbak. Mas. Kalau pada satu sumbu X atau sumbu Y, sigma F sama dengan 0, sigma F atau sigma FY sama dengan 0. Kalau pada dua sumbu, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kalau tiga sumbu, ya tiga-tiganya 0, gitu loh. Jadi, yaitu kalau kejadian. Ini ada temannya masuk, saya izinkan dulu. Ya. Yang kedua, kesetimbangan rotasi. Itu sigma tau sama dengan 0. Oke. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Kita bicarakan ada pikulan. Anda sudah pernah dengar ada orang mikul ya? Ya. Kalau mikul itu bebannya ada berapa? Pikulan itu? Satu apa dua? Kalau pikulan. Halo. Dua, Pak. Pernah lihat orang mikul? Dua. Ada dua ya? Oke. Jadi kalau mikul bebannya ada dua. Misalkan titik panjang pikulannya AB ya, misalkan panjangnya AB. Oke. Panjang pikulan ya misalkan 1,5 meter ya. Nah, panjang pikulan 3 meter stres itu ya. Dawa banget nggone piye itu ya. Kan nggak etis. Rata-rata 1 meter sampai 1,5 meter itu panjang pikulan ya. Tak buat 1,5 meter ya. Oke. Pada pikulan ini ada beban. Kita kecilkan dulu ini garis ini. Ini di sini ada tali. Nah,
Ya. Kalau masa di sini MA, ini MB Mas ya. Kalau MA-nya tuh misalkan ini 3 kilogram, MB-nya misalkan 2 kilogram, ya. Paham ya? Jadi orang mikul ini, pikiran di apa? Yang di titik A itu bebannya 3 kilogram, di titik B bebannya 2 kilogram. Ya, oke. Benda itu kita bicara gaya ya. Ada gaya gravitasi. Gaya itu sampai berat itu juga gaya. Benda itu pasti memiliki berat. Pasti memiliki berat. Nah, berat benda itu selalu menuju ke bawah. Ya. WA itu sama dengan apa? W sama dengan apa? M G. Jadi MA kalikan G. M ini berapa? 3. G tidak diketahui berapa? 10. 10. Ya. G nggak diketahui 10. Berarti didapatkan sini apa? 30 Newton. Ya. WB ini berapa besar berarti? Ini sama MG. WB ini berapa? WB sama MG ya? Iya, G ini Pak. kan 10 ya? MB ini 2 kilo ya? Tak mau yang masuk ini siapa? Berapa WB ini? Nah, MA kan MG, MA kali G. Berapa? 20. 20. Paham ya? Paham. Paham ya? Kalikan G ya. G ini nggak diketahui 10. Oke. Kalau ini misalkan pada arena bebas. Oke ya. Ini WB ini arahnya ke bawah. WA juga arahnya ke bawah. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kayak yang lain, benda ini akan gerak ke mana? WA kan ke bawah, WB ke bawah, ya lah. Berarti benda ini gerak ke mana? Pikulan ini ditarik ke bawah. Halo, ini dengar nggak? WB arahnya kemana? WA? WA arahnya kemana? Ke bawah. WB arahnya kemana? Bawah. Ke Berarti bawah. benda ini geraknya kemana? Berarti benda ini geraknya kemana? Ke bawah. Ke bawah, gitu loh. Masa yang satu orang gitu loh. WA kan ke bawah, WB ke bawah. Jadi benda ini geraknya ke bawah. Yang dimaksud di diskusi mantonasi, sigma F itu 0. Berarti benda itu diem. Ya. Benda itu kan gerak ke bawah. Supaya diem diapakan? Diberi gaya kemana? Diangkat. Ke atas ya. Udah nggak? Ya, Max. Paham nggak? Supaya benda ini Paham, ya. Saya dewa dulu ya. Jadi supaya benda ini dalam kondisi diam, karena benda ini geraknya ke bawah. Supaya ini benda diam harus ada gaya ke atas. Ke Ya, atas. bisa dipahami nggak? Kita baru bicarakan yang sini, sigma F sama dengan 0 gitu loh ya. Ya. Berarti ini ada gaya ke atas. Berapa gaya ke atasnya kira-kira? F supaya dia diem. 50. 50, bagus. Ya, 50. bisa pahami nggak? 50, ya. 50 Newton, gitu loh. Tapi kita rasakan dengan Anda udah terima itu,
Jadi ini pertama ini kesetimbangan translasi dulu ya. Sigma. Ini kan atas bawah. Jadi sigma FZ sama dengan 0. Yang ke atas mana? Apa yang ke atas? Kayak apa? Mana yang kayak apa yang ke atas? Digambarnya apa ini? Huruf apa ini? Halo, tak betulkan nih huruf E. Ini kayak apa nih? Huruf apa? Apa? Ini ke atas kelihatan nggak? Jangan tidur. Kelihatan. F ya? Ini F. Gitu loh ya. Ikutin, jangan tidur. Ini F, F-nya ke atas. Yang ke atas saya tulis ini F ya. Yang ke bawah apa? Yang ke bawah apa? Yang ke bawah apa? W. W apa? WA sama WA. WA sama B. WB. Ya itu F-nya ke atas nih jadi min WA min WB sama dengan 0 gitu loh. Anda aktif, ikutin ini. Jangan tinggal buka, tinggal aja. Di F dan apa? Ini kan WA ya, pindah kanan ya. WB itu loh. Nah, WA-nya kan 30. WB-nya 2. Hasilnya berapa? 50. 50 Newton. Bagus. Oke, Anda dengar. Ikutin ini. Sekarang kita harus tahu, ini kan baru membicarakan kesetimbangan translasi, belum membicarakan kesetimbangan rotasi. Ya kan? Oke. Ya, ini baru. Nah, sekarang rotasi ini bagaimana? Ini kira-kira F-nya di mana dari ujung A? Kamu tahu? Berapa kira-kira? Supaya ini seimbang. Kalau orang mikul, kan beban A dengan B kan beda. Apakah orang kalau mikul itu pas di tengah-tengah? Di mana? AB itu kan pikulan. Ya, AB ini kan pikulan, ya. Maka supaya ini kelihatan satu garis lurus, supaya satu garis lurus bisa lurus, mikulnya di mana? Pas di tengah-tengah? Agak serong. Agak condong ke mana? Agak ke depan. Agak ke depan. Bagus. Ke depan ya. Ya. Nanti kita cek dulu nanti ya. Ya. Agak ke depan ya. Ini udah pikiran. Anda udah punya gambar dikit-dikit, agak ke depan. Iya. Kita buktikan ya hari ini. Nah, ini kan F ini misalkan apa, letak pundak. Ini kan pikulan. Pikulan kan pundak kan? Ya, jarak A, ujung A ke pundak itu X. Ya, kita akan bicarakan pusat putarnya itu A. Pusat putarnya adalah A. Tolong gambar ini penting juga. Pusat putarnya di titik A. Oke. Sekarang kita akan bicarakan dengan momen gaya. Oke ya. Pada saat kita bicarakan dengan momen gaya, kita pahami dulu. Searah jarum jam, tandanya mau positif atau negatif. Ambil kesepakatan. Positif. Kesepakatan kita ini ya. Tapi kalau di sekolah lain atau buku lain searah jarum jam negatif, ya benar ya. Ini saat ini kita membicarakan kesepakatannya searah jarum jam positif. Oke. Kita bicarakan. Nah, A ini merupakan pusat putar. Ini adalah pikulan gitu loh. Ini diberi gaya ke atas. Kita lihat F ini. Kalau pikulan ini, pusat putarnya di sini. Kalau ini didorong ke atas, putarnya kemana?
searah atau berlawanan? Seperti ini, ada yang ke atas ini. B ini dianggap nggak ada dulu. Akan bergerak searah atau berlawanan? Perlawanan. Berlawanan. Iya, gitu. Ya, ini kan bergerak gini. Ya. Kalau berlawanan tandanya apa? Kalau berlawanan tandanya apa? Minus. Minus. Ya, bagus. Oke. Terus sing B geraknya bagaimana? Searah atau berlawanan? Pusatnya A. Searah. Searah, ya. Ini penting membicarakan ini dulu. Ya. Tandanya apa? Positif. Positif. Bisa dipahami enggak? Jam ya? Bisa. Ya, pusatnya di A ya. Jadi sigma tau A sama dengan 0. Oke. Tau itu bisa tulis gini. Bisa tulis begini. Ya. Bisa. Tapi jangan tau itu diganti akar itu loh ya. Ada ya yang kemarin taunya ganti akar itu loh. Ini dia gak berpikir, dia fotokopi lah. Fotokopi yang benar atau mudeng dulu ya. Ya tolong, kemarin ada itu. Nggak usah kita bicarakan orangnya siapa. Jadi, kalau ini kita misalkan apa? Titiknya ini C. F ini kan dari AC berarti AC min AC kali F ya. Minnya kenapa? Min ini karena berlawanan arah min AC kali F. Paham nggak? Kenapa ke AC? Lengan gajahnya AC gitu loh. F-nya ini min karena berlawanan jarum jam. Terus yang ini AB. AB kali WB ini positif karena searah. Jadi plus AB kali WB sama dengan 0. AC ini diganti L atau D ya nggak masalah gitu loh. Oke ya. Nah, AC-nya ini kan sama dengan X di sini. Ya. Artinya ganti AC ini kita ganti dengan X. F-nya berapa? 50. 50. Paham ya? AB ini piro? Panjang AB? 1,5 ya. 1,5. WB ini berapa? 20. 20. Sama dengan 0. Ya. Yang ini tak pindah ke kiri ya. Berarti kan tinggal 1,5 kali 20 sama dengan 50x. Hitung ya. Jadi 1,5 kali 20 berapa? 30. 30. Bagus. 30 sama dengan 50x. Berarti x sama dengan berapa? 30 bagi 5. Berapa? 3/5. 3/5 ya. 3/5 nek digawe desimal berapa? 3/5 dibuat desimal berapa? 0,6. 0,6. Oke? Jadi jawaban aja benar masalah. Agak mendekati kan A kan? Iya, supaya kelihatan seimbang. Ini cara menghitungnya gitu loh. Ya. Oke. Bingung nggak ini? Masih bisa dipahami? Paham nggak? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Iya.
Ya. Sekarang kita akan soalnya ganti ya. Kita bertahap. Ini ada dinding. Pada dinding terus ada batang nempel. Tapi batang ini di sini diberi engsel di titik ini, titik A, ini titik B, ya. Di titik A ini ada engsel, ya, titik A ada engsel. Nah, terus ditaruh tali terus ini, gitu loh. Pada pembicaraan titik berat nanti, titik berat sebuah batang itu berada di tengah-tengah. Titik berat sebuah batang itu berada di tengah-tengah. Ya, titik berat sebuah batang itu tengah. Misalkan ini berada di titik C, di tengah. V ini misalkan berapa? 50 Newton. Nek beratnya 50 Newton, berapa masanya? 5. 5, ya, bagus. Oke ya. Di sini ada tali. Oke. Andaikan tidak ada tali, ini dipotong tong lo ya. Batangnya geraknya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Oh, jadi tali ini arahnya kemana? Supaya bisa lurus. Tekan talinya Atas. ke atas. Mungkin ya. Dulu gitu enak. Jadi ini talinya tarik ke Tas. atas. Gitu loh. Ini T gitu ya. Yang ditanyakan apa? T ya. T yang ditanyakan tekan tali ini. Oke. Ya. Sekarang bagaimana dalam pengajaran ini? Oke ya. Pada saat pengajaran ini, apa? Ini kan gayanya tidak tegak lurus, dan ini dibuat tegak lurus. Kita buatkan apa? Salib sumbu ya. Salib sumbunya tak beri warna merah ya. Ya. Bisa terdekat di sini. Kurang ke bawah. Ya, ini pas ini pokoknya dia pas. Ya. Sudutnya ini 30 derajat. Berarti gaya ini diorekan ya pada sumbu E dan sumbu Z. Gaya itu pada sumbu Y itu. Kita orekan dulu. Ini pada sumbu Y-nya. Ya. Ini pada sumbu X. Ya. Sekarang diorekan resultannya bagaimana?
Sekarang kita lihat di sini. Ini ya. Ini apa? Ini FJ. Ini J-nya. Berarti ini FJ. Di sini FX. Bukan FX, tapi apa? T. Sorry ya. Bukan E, tapi apa? T. TJ. Di sini TX. Karena dari tengah T ini. Korekan ini. Oke. TJ itu jalan T apa? Ini panjang di sini. Kan jalan panjang ini. Ini namanya sisi apa? Depan, samping, atau miring? Depan. Depan. Depan bagi miring namanya apa? Hah? Ayo. Depan dan miring. Depan bagi miring apa? Ayo. Sisi depan dibagi sisi miring sama dengan sin. Ya. Sin 30 derajat. Gitu loh. Di sini TX-nya ini TX ya, sama dengan X kan samping. Samping berarti apa? Samping berarti apa? Depan sin. Samping Pos apa ya, Pak? ya, itu Cos. cos. Ya, Cos. cos theta. Ingat, iki nggo ngapa ketok ya? Malam Jumat kayak kan ana yasinan ya. Ini bukan belajar, hanya teknik menghafal. Oh, yasinan. Oh, nek y sin. Oh, nek d gitu loh. Hanya teknik menghafal ini ya. Hanya teknik menghafal tok. Gitu loh. Oke. Nih, oke, Anda udah hafal. Sekarang pusat putarnya ya. Pusat putarnya ini berada di A. Ya. Pusat putarnya berada di A. Oke. Karena pusat putar itu berada di A. Oke. Bagaimana posisinya? TX ini menyebabkan berputar enggak? Enggak. Enggak. Bagus. Ya. Pusat putarnya di A, berarti TX itu tidak menyebabkan berputar. Yang menyebabkan berputar apa? W sama T. T apa? Tali. TJ. Oh, TY. Mudah nggak? T ini kan sudah diorekkan, Thomas. TY Oh sama iya. TX gitu loh. T Lupa ini kan pakai. arahnya miring. Miring itu sebagian gue nekan, sebagian gue mutar gitu loh. Paham nggak? Oh, paham. Ya, T-nya kan miring, gitu. Nek miring ini sebagian gayane digunakan, karo sebagian kanggo mutar. Dan maka sing gue mutar TJ gitu loh. Logis ya, paham ya? Oke, Oke. terima kasih kalau udah paham. Jadi, bagaimana pengasahannya? Kita lihat dari sigma tau A sama dengan 0. Ini misalkan AB tengah-tengahnya titik beratnya itu C. Ya, C. Oke. Di sini kita ketahui kalau panjang AC kan di tengah-tengah AB. Berarti panjang AC berapa? AC berada di tengah-tengah AB. Berapa panjang AC? 30. Setengah AB. Nah, AB. 15. Eh, 15. belum 15. tahu.
Sing 30 kan sudute toh. Oh. Betul tak? Panjang batang kan AB. Nek C itu di tengah-tengah, C itu di tengah, C itu di tengah-tengah, berarti panjang AC setengah AB, gitu loh. Saya saja salah ucap ya, panjang AC di tengah-tengah, AB diketahui, C di tengah-tengah, berarti panjang AC setengah AB, paham nggak? Paham. Paham ya? Tadi saya salah ucap, maaf ya. Oke, Paham. berarti sekarang kita lihat lagi. W ini bergeraknya kemana? Searah ke berlawanan? Searah. Searah, ini ya. Tandanya apa? Searah Positif. 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 TY arahnya kemana? Searah ke berlawanan? Berlawanan. Berlawanan, ini ya. Mudeng ya? Tandanya Negatif. 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 Mudeng ya? Negatif. Cek mata A. Kita ini dari sini, berarti kan kita dari Sukabumi ya. Berarti kan AC ya tak? Kalikan W. Ini kan tandanya positif. Ya. TY-nya dengan ini tandanya negatif. Berarti kan min AB kalikan TY ya tak? Sama dengan 0. Nah, AC itu sama dengan setengah AB. Ya. W ini berapa? 50 ya. Ini langsung dengan ini AB. Ya. TY ini sama apa? T sin 30 derajat. Mudeng ya? Mas penjelasan paham ya ini ya? Oke. Paham, Pak. Nah, AB ini piye? AB ini tak coret dulu ya. AB coret kan AB kan kiri kanan bisa dicoret. Ya lah. Berarti kan ini setengah kali 50. Sin 30 piro? Setengah. 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 Berarti ini tadi coret ya ini ya. Mudah tak? Setengah ya. Berarti T sama berapa? 50. 50. Jadi saya di warnanya tak ganti lagi. Sama akan berubah. T ini sama dengan 50 Newton. Itu ya. Ya. Tapi paham ya ini ya? Oke. Oke ya, ini tadi saya di kelas IPA 3 saya banyak dihubungi seorang, akhirnya pelajarannya sampai di sini. Karena besok hari Rabu atau Kamis mau ada pertambahan jam, nanti tak umumkan nanti supaya materinya sama, maka pertemuan pada hari ini saya akhiri di sini. Tujuannya nanti sewaktu kita tambahan itu materinya sama, itu ya. Oke? Oke, Pak. Iya. Ya, terus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.